Dan waktu Sheila jenguk Rafki ke rumah sakit di Malang, jangan-jangan karena memang dia sepeduli itu sama Rafki, bukan karena disuruh Mama Nila. Aku bodoh karena terlalu percaya. Mereka pasti menertawakan aku di belakang. Rafki dan Sheila, mereka pasti bahagia di atas kebodohanku. Sakit banget rasanya. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ayuna, ayo tunggu dulu Ayuna, dengerin dulu penjelasan aku. Aku tuh gak ada niatan sama sekali untuk ngomongin kamu. Ayuna, stop dulu. Dengerin aku Ayuna. Ayuna tunggu dulu. Ayuna tunggu dulu. Aku bisa jelasin Ayuna. Aku gak ada maksud bohongin kamu. Ayuna, tunggu dulu. Ayuna. Ayuna. Pak, berhenti dulu sebentar, Pak. Ya, Mbak. Syukurlah Rafki selamat. Ayuna. Ayuna. Jalan, Pak. Baik, Mbak. Ayuna. Kenapa aku jadi senaif ini? Selama ini Rafki sengaja masukin Sheila ke perusahaan Papa. Rafka apa? Saya baik-baik aja. Tadi cuma jatuh sedikit. Ini siapa, Mas? Saya salah satu timnya Pak Rafka di kantor. Arshila. Pasti tujuannya supaya mereka bisa selalu bersama. Dan aku dengan polosnya percaya penuh sama Rafki yang aku kira adalah Mas Rafka suamiku. Arshila, Bu Ayuna. kok kamu ada di kantor? Iya, saya sekarang udah nggak di lapangan lagi, Bu. Saya udah dipindah tugaskan ke kantor. Oh, berarti kita bakal sering ketemu dong kalau ke kantor. Dan waktu Sheila jenguk Rafki ke rumah sakit di Malang, jangan-jangan karena memang dia sepeduli itu sama Rafki, bukan karena disuruh Mama Nila. Aku bodoh karena terlalu percaya. Mereka pasti menertawakan aku di belakang. Rafki dan Sheila, mereka pasti bahagia di atas kebodohanku. Sakit banget rasanya. Mbak baik-baik aja kan? Sebenarnya kita mau kemana sih Mbak? Ya udah kalau gitu jalan terus aja ya Mbak ya. Apa
Apa benar papa selingkuh? Enggak mungkin. Enggak mungkin papa selingkuh sama perempuan namanya Arsila itu. Enggak, aku enggak percaya. Emang paling bisa tuh nenek lampir. Kalau sampai benar gimana? Apa kata orang? Kalau sampai benar papa selingkuh? Astaga. Aku harus mastiin sendiri nih. Aku harus lihat di handphone papa. Bener apa enggak nih papa selingkuh sama anak buahnya si nenek lampir itu. Ya, aku harus ke kantor. Aku harus ke kantor papa. Macem-macem aja. Ayuna! Ayuna! Mas, ada apa teriak-teriak? Mbak Yuna belum pulang. Ayuna belum kesini. Dia kemana ya? Loh, Mas, kok kayaknya panik gitu? Hah? Ya udah tenang. Sekarang Mas tenang. Cerita sama Lisa. Aman. Hah? Ayuna tuh marah sama saya. Karena dia pikir saya tuh bohong sama dia. Padahal saya nggak ada maksud apa-apa, Lis. Jadi Sheila tuh ngasih tahu awal mulanya saya tuh bisa menggantikan posisinya Rafka. Dan Sheila juga kasih tahu kalau waktu itu Sheila tuh pacar saya. Hah? Mas Rafka pacaran sama Sheila? Tapi itu masa lalu, Lis. Itu masa lalu. Sekarang udah enggak. Sekarang sih dia bukan siapa-siapa saya lagi. Mas, tunggu bentar. Ya jelas kalau Mbak Yuna marah, Mas. Lisa juga kalau jadi Mbak Yuna jelas marah. Sama. Iya. Ini saya mau jelasin ke Ayuna. Saya mau jelasin kalau sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi sekarang semuanya jadi kacau. Mas, cari Mbak Yuna. Cari Mbak Yuna, kejar Mbak Yuna. Ya, ingat Mas. Perempuan itu demen dikejar. Apalagi kalau cowoknya itu membuktikan cintanya. Demen banget itu perempuan. Tapi saya nggak tahu, Lis, dia ada di mana sekarang. Maka saya pikir dia ada di sini. Coba telepon. Lis nggak diangkat, Lis. Sekali lagi coba. Ayo, semangat. Di reject, Lis. Ya dia pasti nggak mau angkat telepon saya lah, Lis. Dia mana mau mendengar penjelasan dari saya. Sabar, tenang. Mas tenang. Coba sekarang Mas kejar Mbak Yuna di rumahnya Pak Hendar. Siapa tahu Mbak Yuna di sana. Hah? Ke rumah orang tuanya ya? Iya. Ya mungkin dia balik ke situ ya? Iya benar juga kamu, Lis. Lis, kamu doain saya ya, Ayuna mau dengerin saya. Iya, Ya, Mas, makasih ya. hati-hati. Kasihan juga Mas Rafki. Mbak, kita udah muter-muter sejam loh, Mbak. Kita sebenarnya mau kemana sih, Mbak? Kalau ke rumah mama papa, pasti aku diinterogasi dan dimarahi. Kalau ke rumah Naomi pasti ditanya macem-macem. Kita ke suatu tempat ya Pak. Nanti saya arahin jalannya. Baik, Mbak. Aku pengen ke tempat di mana aku sama Bella dulu sering ngabisin waktu bersama kalau kita lagi sedih. Ngapain Arta kesini ya? Bukannya mau ketemu sama pacarnya? Kok janjiannya di kuburan? Apa yang dia sembunyiin ya? Terus siapa yang didatangi di sini? Penasaran banget gue.
Kenapa dia masuk-masuk pemakaman sih? Aku mau ke kuburan saudaraku, tapi beda ya. Kayak udah berubah gitu. Ya ampun, aku baru ingat kuburan saudaraku bukan di sini, di Tanah Kusir. Aku duluan nih, Arta. Kamu ikutin saya.